Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita diperkenankan untuk bertemu di tempat ini, mengikuti lanjutan ya dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 124 dari Kemendikbudristek. Ya, alhamdulillah, dan saya selalu saya yakin dan percaya bahwa setiap kejadian di dunia ini atas izin Allah. Tentu saja begitu juga pertemuan kita pagi hari ini, gitu ya. Dan saya berharap dengan izinnya juga pertemuan ini bisa memberi manfaat baik bagi saya pribadi maupun bagi Bapak Ibu mungkin ya. Jadi saya harap di sini bahwa Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini bukanlah ibarat gelas yang terisi penuh gitu ya, tapi gelas yang setengah terisi gitu. Jadi ada sesuatu mungkin yang bisa nanti tertinggal di dalam gelas tersebut untuk mengisi gelas yang ada gitu. Jadi tidak sia-sia tumpah semua. Meskipun mungkin secara pendidikan Bapak Ibu sudah lewat ya dari yang saya miliki gitu ya. Kalau ada S5 mungkin sudah sampai S5 juga Bapak Ibu yang masih muda-muda ini. Cuma ya enggak perlu disombongkan gitu ya, masih kalah dengan Samsung gitu ya. Samsung sudah sampai S berapa gitu ya. Dan dia tenang-tenang saja gitu, enggak pernah menyombongkan dirinya gitu. Insya Allah biasanya sih orang ya semakin, saya harapannya semakin berisi, semakin menunduk seperti ilmu padi. Dan saya yakin dan percaya di sini mungkin sudah yang dokter, yang mana dokter nih ya, enggak kelihatan, kalau dokter itu enggak kelihatan dari kening gitu ya, enggak kelihatan dari kening gitu. Jadi nanti kalau nama mungkin gitu ya, nanti ada apa namanya, itu mungkin merasa remeh gitu ya, kenapa yang di hadapan saya cuma S2 gitu ya. Jadi sudah ada 5 paling tidak gitu ya, SD, SMP, SMA gitu ya, kemudian S1, S2, jadi 5 sudah, meskipun lebih banyak dari Bapak Ibu semua gitu ya. Tapi yang jelas saya di sini adalah menang tua dari Bapak Ibu semua. Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan di sini adalah bagaimana kita menjadi seorang ASN yang baik. Karena alhamdulillah saya insya Allah gitu ya, panjang umur, diberkahi oleh Allah. Saya sampai 2 tahun lagi saya pensiun, 65 tahun ketika kita sampai di suara utama gitu ya. Saya kayaknya cukup di media saja. Karena bagi saya pencapaian yang sekarang ini sudah membuat saya berbangga hati gitu ya. Kalau di sini ada yang lulusan SMA, saya lulusan SMA masuk PNS tahun 86 gitu ya. Jadi tahun 86 saya masuk SMA gitu ya. Jadi dan kemudian apa namanya, tekad saya gitu ya. Saya karena dari keluarga miskin, jadi saya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Adik saya kan, karena kami keluar KB ya, KB berhasil gitu. Jadi adik saya itu ada 6 gitu ya. Saya anak yang kedua gitu. Jadi kita 8 bersaudara. Karena orang tua meyakini banyak anak banyak rezeki gitu ya. Jadi akhirnya ya saya bagi-bagi rezeki. Kalau saya lanjut terus nanti adik saya mungkin 3 orang tidak lanjut gitu ya. Jadi saya mengalah, kemudian saya kerja. Saya lulus SMA tahun 83, saya jadi PNS tahun 86. Bapak Ibu masih belum di ini ya. Bapak Ibu ini belum pacaran gitu ya, belum ketemu gitu ya. Belum ada perencanaan ini. Jadi kira-kira begitu ya. Kemudian saya orangnya ambisius mungkin ya, tapi saya adalah penuh tekad gitu ya. Jadi tekad saya bahwa saya tidak hanya cukup sampai SMA, tapi saya akan terus melanjutkan pendidikan saya. Tapi dengan cara apa? Tentu saja saya realistis gitu ya. Akhirnya saya kejarnya beasiswa. Jadi kebetulan saya nanti beasiswa sudah punya anak 3 ya, anak saya sudah 3, sudah SD, baru saya dapat beasiswa di Universitas Padjadjaran. Gitu ya. Jadi dan itu juga melalui seleksi ya, bukan hanya diberi gitu, tapi seleksi itu dari 27 provinsi diambil satu provinsi 1 orang, yang mau diambil adalah 10 orang. Jadi termasuk zaman itu berarti termasuk ngotot juga saya gitu ya. Saya SMA-nya IPA dan materi dan itu IPS terpadu. Ya, saya sama sekali enggak ngerti gitu ya, saya enggak, sudah berapa puluh tahun yang lalu gitu ya, berapa puluh tahun yang lalu kita masih kacili gitu. Jadi itu saya sudah lupa. Tapi karena
tadi ya kekuatan keinginan saya yang besar untuk tetap melanjutkan studi, akhirnya saya bisa masuk di dalam 10 besar itu. Ya, akhirnya saya itu kemudian setelah itu saya melanjutkan S2-nya di Tadulako. Tapi itu sudah biaya sendiri. So tuang anak sayang gitu ya, jadi so boleh biaya sendiri, so kerja bayar sendiri gitu ya, negara bilang bayar sendiri, masih banyak yang mudah-mudahan mau diongkos gitu kan. Nah so tua, apalagi sekarang mau ambil S3 gitu kan, aduh anak saya baru sampai S1 gitu, mau sama mamanya mau S3, oh tidak, jadi saya bilang oh no gitu ya, jadi kemudian saya cukup sampai di sini dan kemudian saya tidak melanjutkan ke Widyaswara Utama lagi, saya sudah dari golongan 2A, sekarang hari ini saya sudah 4C, itu adalah pencapaian dari saya yang luar biasa menurut saya gitu ya. Itu perjuangan saya dan itu yang bisa saya tularkan bagaimana bahwa mari kita berkinerja yang bagus ketika kita mempunyai keinginan, mari kita perjuangkan, Kalau ingin menjadi seorang PNS yang baik maka mari berjuang. Ikutilah aturan-aturan yang ada gitu ya, tidak perlu main siku kiri kanan, jangan memakai apa namanya politik apa ya teori belah bambu gitu ya. Jadi kita mau buka yang atas, kita mau ke atas, kita injak yang di bawah. Itu yang mungkin bisa saya sedikit mungkin tularkan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita berkinerja, bagaimana disiplin, bagaimana kita berintegritas, berani mengatakan tidak pada hal-hal yang melanggar aturan gitu ya. Dan itu trademark saya gitu. Jadi saya kalau ini jangan kasih dia, nanti dibacakan undang-undang saya gitu ya. Jadi itu gede banget gitu. Jadi kalau yang lambat-lambat itu masuk di Zoom lambat itu aduh itu pasti bukan saya gitu ya. Pasti ada bentrok jam yang membuat terus akhirnya kacau gitu ya. Saya paling malu itu terlambat. Perasaan kok terlambat itu kaki saya kiri semua gitu ya. Jadi itu kira-kira sedikit gambaran saya ingin menorehkan tinta ya insya Allah pensiun nanti dapat penghargaan di 4D. Aduh dari 2A Bu ke 4D bagi saya itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Saya boleh berbangga diri, jadi itu apa namanya yang bisa saya sedikit ceritakan. Dan kemudian saya menjadi orang yang akuntabel dan berintegritas karena anak saya selalu, Mama kok bisa menyekolahkan kami 3 orang? Ya PNS kan gajinya, anak saya ini nakal sekali, 12. Itu saya, Mama begitu sudah pulang, Mama mau makan gaji buta ya? Mama korupsi ya? Jadi waduh sih, tapi maksudnya diingatkan terus alhamdulillah gitu ya, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit motivasi untuk yang mungkin masih ada, oh, tidak ada ya di sini S3 semua, atau ada juga yang golongan 2 di sini, yang dari SMA ataupun diploma. Ada ya? Bu. Ada, Bu. Ya? Oh ya. Tidak ada S3, Bu. Ya? Tidak ada ya. S3. Oh, tidak ada S3, tapi S8 ada. HP-nya ya, HP-nya. S9 atau iPhone 13. Ya, oke, baik. Itu sekelumit ya kisah tentang orang tua ini. Jadi orang tua ini memang lebih sekali bercerita gitu ya, menceritakan masa lalu gitu. Jadi saya harap anak saya jadi sedih kalau saya menceritakan bagaimana kemiskinan gitu, bagaimana kita hidup susah. Mereka cuma ketawa akan gitu ya. Jadi apa namanya? Siapa suruh misalnya sekolah dulu mama itu jalan kaki. Siapa suruh? Kalau tidak, kalau zaman dulu kendaraan masih satu-satu, kalau sekarang baru 5 meter berjalan sudah 5 Grab lewat gitu. Bagaimana kita mau jalan kaki? Ya itu makanya sekarang tidak bisa disamakan dengan dulu ya. Kita beda. Makanya saya berhenti karena di materi apa Smart ASN dengan 8 ya profil ASN itu yang smart adalah dengan integritas, kemudian wawasan global, profesional, kemudian apalagi penguasaan IT dan bahasa asing. Wah, di situ sudah saya, waduh, gua harus berhenti nih gitu ya. Saya harus berhenti nih gitu ya. Bukan itu juga sih sebenarnya. Artinya saya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi berikut. Sekarang ini kalian adalah seumur anak-anak saya ya. Anak saya ranknya dari 90 sampai 95 ya, 3 orang. 90, 93, 95. Kalian di antara itu berarti memang seumur anak saya. Kalau saya melanjutkan terus kan seumur cucu saya jadi teman lagi, jadi sejawat. Kan gitu. Gawat nih. Saya sudah dipanggil oma nih ya kalau di kantor gitu. Oma, oma gitu. Waduh, ini payah ini kalau begitu sudah harus pensiun gitu ya. Oke, jadi supaya dekat dengan cucu saya ada di Bandung, masuk neneknya ada di Palu terus gitu ya. Nanti kalau sudah pensiun berarti ongkos nih kalau ini ya. Jadi apa namanya kira-kira begitulah sedikit dari saya. Kemudian saya ingin
semua yang luar biasa ini. Saya bangga sekali karena apa, di akhir karir saya di PNS ketemu dengan orang-orang yang hebat ya dari perguruan tinggi. Jadi itu saya bilang, ini anugerah gitu ya, bahwa Allah ketemu anak-anak muda yang luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin dulu mengenal saya panggil Bapak Ibu ya, atau gitulah pokoknya. Siapa suruh jadi sejawat gitu. Kita kan jadi sejawat ya. Oke, meskipun saya menang tua saja. Baik, pertama saya ingin mengenal. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Eksa Putra Bu. Kebetulan di sini ditempatkan di Universitas Tadulako Bu sebagai dosen Ya. di Prodi Pendidikan Geografi FKIP. Asal saya dari Bandung Bu. Sedikit banyak tahu tentang Bandung. Itulah. S1 S2 saya Terbalik Pak ya. Iya, terbalik Pak ya. juga di Bandung. Anak saya dari Palu, hidupnya di Bandung. Bapak dari Bandung, hidupnya di Palu. Supaya Iya. seimbang ya. Oke. Pendidikannya apa Pak? Saya S2 Bu. S2 di? Terakhir itu saya sandwich di ITB dan di Universitas Pendidikan Indonesia Bu. Oh, luar biasa. Iya. Di sini tinggal di mana? Di Tondo Bu, di Perdos. Oh, di Perdos ya. Berarti sudah berapa lama tinggal di? 10 bulan Bu, kurang lebih. 10 bulan. Oh iya. Nggak melewati gempa bumi likuifaksi itu Pak ya? Iya, Dan, belum. waduh jangan. Jangan. Cukup kami yang merasakan saja. Tinggal tahu ceritanya saja ya. Oke, salam kenal Pak Eksa Putra yang orang Bandung ya. Baik, selanjutnya Devi Nadila. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Nadila, biasa dipanggil Devi. Sekarang saya bekerja di Universitas Tadulako, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Gizi. Saya asalnya dari Pasangkayu Bu, dari Sulawesi Barat. S1-nya saya di Universitas Hasanuddin, Bu, di Makassar. Oke, salam kenal Devi. Berarti sudah biasa dengan Palu ya, sudah biasa. Oke, tetangga kita di Pasangkayu. Iya, terima kasih. Selanjutnya Yun, apa namanya nih? Nyebutnya gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Abidin, asal saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Tendik, tenaga pendidikan di Universitas Halu Oleo, di Fakultas Pertanian. Saya lulusan D3 Statistika. Ya. Oke. Halu Oleo, Bu. Halu Oleo. Maaf, lidah orang tua berlipat-lipat ya. Oke, salam kenal Yuniarti Abidin ya. Baik, selanjutnya Hasmi Siswanti Handayani. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hasmi Siswanti Handayani S. Saya kerja di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie di Kota Parepare. Asal saya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bulukumba ya. Sebagai apa ini? Sebagai pengelola keuangan. Oh, pengelola keuangan. Wah, banyak uang nih ya. Banyak uang nih. Uangnya orang ya, uangnya orang. Oke, salam kenal Hasmi Siswanti Handayani. Ya. Baik, selanjutnya Pak Nutfa. Nutfa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Tabe, nama saya Muhammad Nutfa, biasa dipanggil Nut. Asal daerah saya dari Parigi Motong. Sekarang saya di
instansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako di program studi sosiologi. Sarjana di Sosiologi Universitas Tadulako dan strata 2-nya di Sosiologi Universitas Hasanuddin. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Nutfa. Salam kenal Pak Nutfa, dari sudah biasa di Palu Pak ya, sudah biasa. Enggak benjol lagi gitu ya, enggak bengkak-bengkak lagi gitu ya, karena sudah lama di Palu kayak saya gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Afifah Komaria. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Komaria, asal instansinya di Universitas 19 November sebagai teknik diploma 3 di Sumatera Selatan, Bu. Sumatera Selatan. Iya di Sumsel. Waduh, kalau ke Sumsel ada Ibu Afifah, kalau ke Kendari ada Ibu Yuniarce. Alhamdulillah banyak teman ini ya. Salam kenal Ibu Afifah Komaria. Ya, oke. Baik, selanjutnya Ibu Retnosari. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnosari, Ibu, asal daerah dari Kabupaten Toli-Toli. Kemudian sekarang instansi tempat saya bekerja di Universitas Tadulako, Fakultas MIPA, jurusan biologi, Bu. Pendidikan, ya biologi. Pendidikan S1 saya dari FKIP Universitas Tadulako, biologi FKIP. Kemudian S2 saya dari Fakultas Biologi UGM, Bu. Oke, salam kenal Ibu Retnosari ya, yang orang Toli-Toli gitu. Ya, Bu. Lu gitu ya. Orang Bandung nih yang agak kepanasan, tapi kalau kita sudah biasa, siapa ini? Siti Najah. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Asal daerah saya Jeneponto, Sulawesi Selatan. Instansi saya Universitas Negeri Makassar, penempatan Fakultas MIPA. Saya di Fakultas MIPA sebagai tendik pengadministrasi keuangan. Administrasi. Oke. Keuangan juga. Orang banyak uang ini ya. Oke, salam kenal Siti Najah Ihwana gitu ya, dari Jeneponto. Jeneponto ini makannya coto kuda gitu ya. Yang Eksa belum tahu ya, mereka makan coto kuda gitu ya. Nanti dicoba kalau ke Jeneponto. Oke. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Teguh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Muhammad Teguh, asal daerah Toli-Toli. Oh, Toli-Toli juga. Saya lulusan S1 saya dari Universitas Tadulako dan S2 saya di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Unit kerja pada Fakultas Peternakan Universitas Tadulako. Peternakan. Oke. Toli-Toli ini sama dengan Ibu Retnosari. Tanggaan ini. Oke, selanjutnya terakhir nih Ibu Tati Fitriana. Ya Bu, perkenalkan nama saya Tati Fitriana. Saat ini saya ditempatkan sebagai dosen di Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Geologi, pendidikan geologi di Universitas Hasanuddin Makassar, Bu. Iya, aslinya orang mana? Aslinya Makassar. Makassar, ya. Oke, berarti datang merantau ke Palu ini. Iya, Bu. Sudah berapa lama tinggal di Palu? Baru setahun lebih, Bu. Baru setahun lebih. Oke, ya. Berarti kayaknya kurang lebih sama ya, panas ya di Makassar dengan di Palu ya. Beti-beti. Kecuali di Bandung sana nih, orang Bandung nih kepanasan nih gitu ya. Kalau kita sih biasa saja gitu. Gantian kita kedinginan kalau datang ke Bandung.
Oke, baik. Bapak Ibu sudah sampai di hari ini. Hari ini berarti Bapak Ibu sudah melewati MOOC, kemudian agenda 1 dan agenda 2. Sekarang dan peran ya PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance ya, sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Sebelum melanjutkan ini, sebelum kita diskusikan, saya ingin dulu mendengarkan hasil semacam ringkasan cerita yang Bapak Ibu bisa buat terkait dengan materi yang ada di agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Ya, oke, silakan yang sudah siap raise hand ya. Oke, silakan Ibu Siti Najah Ihwana. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Pelajaran yang bisa kami ambil dari materi Smart ASN ini secara garis besar adalah ASN tidak hanya dituntut tidak hanya mampu mengoperasikan media digital, ya, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Salah satunya dengan memperhatikan 4 kompetensi, yaitu digital skill, kemudian digital ethics, digital kultur, dan digital safety. Ini itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Siti Najah. Selanjutnya, mana lagi nih raise hand nih? Supaya jejak digitalnya saya lihat gitu ya, nanti kurang saya tunjuk gitu. Jangan saya tunjuk karena bukan raise hand ya. Nanti saya dimarah nih sama teman-teman. Ibu ini kok nyuruh. Oke, jadi saya ingin kesediaan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang dari mungkin kesimpulan ataupun apapun ya gitu terkait dengan agenda. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Baik, saya akan jelaskan sedikit hasil yang saya pahami dari Smart ASN. Menurut dari hasil yang saya baca, Smart ASN itu merupakan sebuah tahapan yang khususnya bagi para ASN untuk sebagai kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi yang beradaptasi dengan teknologi, digital ethics, dan lain sebagainya sebagai penunjang kinerja dan responsif terhadap perubahan agar tujuan dari setiap organisasi atau sedangkan manajemen ASN itu yang saya pahami adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, mungkin itu saja Bu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eksa Putra. Dan selanjutnya Ibu Tati Fitriana. Yang saya pahami dari Smart ASN itu kurang lebih hampir sama dengan teman-teman yang tadi Bu Najah dan Pak Eksa. Jadi di mana ASN itu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri, dalam hal ini menggunakan media digital. Kemudian bisa menyaring apa yang akan kita upload, apa yang akan kita share,
dia sosial, tidak gegabah begitu dalam mentransfer sesuatu informasi. Dalam hal ini juga kita diajarkan untuk bisa memproteksi diri, memproteksi akun-akun kita, hal-hal yang bersifat pribadi agar tidak menjadi bahan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tati Fitriana. Ya, itu agenda 3 versi Ibu Tati Fitriana. Selanjutnya Pak Nutfa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Bagi saya, pembelajaran yang saya ambil dari agenda 3 terkait dengan Smart ASN ini mengenai literasi digital. Ya, tentunya bagi saya ASN ini mesti cerdas dalam penggunaan media. Misalnya seperti media pribadi, ya, yang bisa saya aktualisasikan itu adalah hati-hati dalam menggunakan. Jangan sampai afeksi kita terhadap suatu hal, tendensi kita terhadap suatu hal yang mungkin kita anggap bertentangan dengan budaya ataupun nilai-nilai Pancasila, justru kita tampilkan di media pribadi yang justru hanya merugikan reputasi kita sebagai seorang ASN. Jadi bagi saya ASN itu harus cerdas dalam bermedia, terutama dalam berkomunikasi di media sosial. Itu bagi saya tantangan bagi ASN ini dengan berbagai situasi yang tadi saya bilang menantang afeksi kita gitu terhadap berbagai fenomena di sekitar kita ataupun yang kita lihat di media sosial. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Agenda 3 versinya Pak Nutfa. Yang lain? Ya. Oke. Ibu Retno. Enggak apa-apa, raisen semua, enggak usah nunggu yang lain berhenti ya. Silakan, Ibu Retno. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini hal-hal yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 3 yaitu tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Di materi ini, materi Smart ASN yang perlu dimiliki oleh semua ASN, di mana di sini kemampuan untuk menggunakan media sosial atau media digital secara bertanggung jawab. Jadi bilang ada 4 poin penting dalam Smart ASN, yaitu digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Nah, di mana digital skill itu membahas tentang penggunaan atau kemampuan penggunaan alat-alat media digital. Kemudian digital culture berisi tentang bagaimana budaya menggunakan media digital, di mana isinya kita membudayakan untuk menggunakan media digital dalam rangka menyebarkan kebudayaan-kebudayaan dari Indonesia. Kemudian di digital etik berisi etika-etika dalam bermedia digital. Kemudian untuk digital safety berisi tentang materi di mana kita perlu keamanan bermedia digital, khususnya tadi keamanan data pribadi. Kemudian untuk pengelolaan ASN atau manajemen ASN, di sini berisi tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dalam ASN serta kode etik dan kode perilakunya. Kemudian berisi juga tentang pengelolaan atau manajemen sistem merit dalam manajemen ASN, di mana ditekankan dalam perekrutan atau pengelolaan ASN yang dipenting dengan kemampuan ataupun prestasi dari sendiri, tidak dilihat dari misalnya campur tangan politik atau kolusi, biasanya seperti itu, Ibu. Jadi dalam pengelolaannya yang ditekankan atau diambil dasar pengelolaannya itu adalah kemampuan dan prestasi dari ASN itu, baik dari perekrutannya, kemudian
pengangkatannya, penempatannya, hingga nanti promosi jabatannya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Retnosari. Ya, selanjutnya Ibu Yuniarce Abidin. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, yang saya pahami dari smart government ini bahwa sebenarnya intinya itu untuk tidak kita sebagai ASN untuk tidak gap dituntut untuk selalu mampu berusaha untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai ASN dalam rangka pengembangan teknologi di bidang pekerjaan kita masing-masing dan tupoksi kita masing-masing sebagai ASN untuk menunjang peran dan fungsi kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, terus melayani publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik Ibu Yuniarce. Selanjutnya Ibu Devi Nadila. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, tidak jauh berbeda dengan teman-teman lain karena memang poin atau inti dari Smart ASN itu sendiri adalah karena memang perkembangan zaman kita sudah masuk 5.0 kayaknya sekarang, jadi memang kita cerdas dalam berteknologi. Bagaimana kita masuk saja menjadi seorang PNS itu sudah menggunakan teknologi. Mungkin yang biasa didengar adalah orang dalam, siapa yang orang dalamnya paling kuat itu yang maju sebagai ASN, tapi sekarang itu sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan smart ASN, begitu pula dalam kebiasaan kita di tempat kerja saya pun seperti itu, absen dan segala macam materi sudah menggunakan LMS, sudah menggunakan SIAT, jadi semuanya sudah berteknologi. Jadi kalau misalkan kita sebagai ASN itu tidak menjadi smart ASN, mungkin kita akan tertinggal jauh dengan teman-teman kita seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk manajemen ASN sendiri yang bisa saya tangkap adalah pengelolaan ASN supaya latar belakang pendidikannya sesuai dengan tempat kerjanya, karena memang sesuai dengan kemampuannya, karena memang dulu itu banyak yang saya temui, misalkan saya waktu mahasiswa saya magang di Dinas Ketahanan Pangan, tapi yang memegang aplikasi untuk ketahanan pangan itu sendiri adalah orang lulusan ekonomi yang notabene tidak mengetahui tentang lapangan harapan dan sebagainya. Kan dengan kemampuan dengan tupoksinya itu sendiri seperti itu, Bu. Makanya sudah melalui teknologi yang demikian canggihnya. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Devi Nadila. Ya, selanjutnya Ibu Retnosari. Pak Muhammad Teguh, Ibu Retno sudah ya. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih Bu. Saya sepakat dengan Ibu Devi tadi. Kita sekarang sudah berada pada era 4.0. Jadi kita dituntut untuk bisa memperkaya literasi digital tentunya pada zaman sekarang untuk beradaptasi dengan dunia ini. Tentunya sesuai dengan tupoksi kita di unit penempatan kerja, sehingga kita bisa menjalani era ini dengan baik, tentunya dengan memperhatikan norma-norma yang ada, peraturan-peraturan yang ada pada era digital ini, atau biasa kita sebut dengan undang-undang elektronik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad Teguh. Ya, jadi Pak Teguh ya terkait dengan agenda 3. Oke, selanjutnya Ibu Afifah Komaria. Ya Ibu, dalam Smart ASN itu ya percepatan transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komunikasi dan konektivitas yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru di dalam jaringan dengan aktor yang terverifikasi. Realitas baru ini menawarkan potensi luar biasa untuk inovasi dan kinerja dalam organisasi. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya terakhir nih Ibu Hasmi.
Bu, menurut saya untuk para ASN ini, di mana seorang ASN mampu untuk beradaptasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya termasuk dalam teknologi ini. Dan kemudian untuk manajemen ASN, di mana pengelolaan yang menghasilkan ASN yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Terima kasih Bu. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih ya Hasmi dan Bapak Ibu semua. Jadi, oke, baik. Kita sekarang ke apa namanya? Tujuan kita ada ke smart governance. Ya, smart governance itu yang akan didukung oleh seorang PNS. Ya, bagaimana itu smart governance? Kita akan menuju ke birokrasi 45 ya, ulang tahun emas Indonesia. Smart governance, maka ASN itu dimanage sedemikian rupa gitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang ASN. Ini ya di dalam mendukung terwujudnya itu smart governance. Bagaimana governance yang smart itu tentu saja dari ASN atau PNS-PNS-nya yang smart. Gitu ya, makanya ada 8 profil gitu ya, ASN smart gitu ya. Integritas, nasionalisme, profesional, kemudian wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, apalagi networking, entrepreneurship gitu kan. Jadi itu. Makanya kemudian waduh saya ini harus bersaing dengan anak muda nih. Nah, bagaimana dengan teknologi ya yang begitu pesat gitu ya. Saya mau beli iPhone 10 gitu ya, baru iPhone belum dibeli sudah muncul lagi gitu ya. Maksudnya ini teknologinya ya, kita teknologinya. Bukan saya tidak punya iPhone gitu, cuma ngomong doang nih, seolah-olah ada orang yang waduh itu belum ya, masih dan sebagainya. Sama seperti Samsung, waduh baru langsung 8. Sudah ada ya lagi yang kemajuan teknologi itu. Makanya kemudian Bapak Ibu, kalau bagi saya kekuatan undang-undang ASN ini adalah di sistem merit. Jadi bagaimana pengangkatan pegawai, kemudian promosi itu sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan etika serta integritasnya. Gitu ya. Jadi itu yang titik poinnya adalah di situ. Zaman saya dulu waktu saya jadi pegawai jadi CPNS jadi PNS ya, penempatan itu ya suka-sukanya pimpinan gitu ya, karena tidak ada jabatannya, saya lulusan SMA ya sudah pelaksana, namanya pelaksana ya, melaksanakan apa saja gitu ya, semuanya apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Kemudian kalau golongan 3 yang sarjana itu namanya pembantu pimpinan, jabatannya nggak keren banget gitu ya, masih enak pelaksana deh daripada pembantu pimpinan. Kalau pembantu rektor enak gitu ya, tapi kalau pembantu pimpinan kan kayaknya tukang cuci piring, tukang ngepel kan gitu ya, padahal dia sarjana. Kok sarjana pembantu? Tapi dulu begitu ya, zaman tahun saya 86 itu jabatan saya pelaksana. Kemudian teman saya yang sarjana itu pembantu pimpinan. Dalam hati saya lebih keren saya gitu ya, jadi pelaksana daripada pembantu. Terus tugasnya apa? Di mana penempatannya? Ya kan, suka-sukanya saja. Pimpinan mau taruh di mana? Oh sana yang kosong. Oh kamu di sini saja gitu kan. Oh yang cantik-cantik jadi sekretarisnya bos itu, yang jelek-jelek bikin bagian gudang saja misalnya kan gitu ya. Jadi itu, jadi kekuatannya adalah di situ. Jadi sekarang ingin melamar jabatan apa itu sudah langsung. Saya punya lowongan nih di sini sebagai apa? Itu sudah, jadi begitu SK sudah langsung nih. Jadi misalnya oke ya, kalau ini sudah dosen sudah pasti sudah jelas ya, enggak mungkin mau pindah ke jurusan yang lain nanti enggak bisa gitu kan. Jadi kalau seperti kami yang di administrasi gitu, jadi memang oke saya mendaftar jadi apa gitu ya. Jadi jadi di bagian penyuluh gitu ya, misalnya penyuluh pertanian gitu. Penempatannya penyuluh pertanian. Meskipun gitu ya masih banyak juga gitu di bagian kepegawaian itu yang menempatkannya itu ini sarjana ini kamu di sini lah, saya masih kosong di tempat sini, itu masih ada. Sehingga kita ketika latsar dan membuat SKP itu kebingungan. Bagaimana nih
Kalau saya biasanya langsung saya arahkan, waktu yang dilamar apa, kemudian sekarang penempatannya apa, silahkan itu ada. Jadi gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau begini ada orang dari BKD nanti berhubungan dengan BKD-nya gitu ya, supaya penempatannya sesuai gitu. Jadi itu kekuatannya sistem merit gitu ya. Kemudian penempatan pejabat juga, insya Allah ke depan ketika ini sudah Indonesia ini sudah karakter manusianya sudah baik semua gitu, maka itu penempatannya adalah sungguh luar biasa ya. Tidak ada lagi OTT jual beli jabatan kan gitu ya. Sekarang masih banyak nih. Jadi undang-undang ini adalah hal yang mudah-mudahan dimulai dari CPNS gitu ya, mulai dari CPNS itu kemudian nanti berikutnya ke promosi-promosi. Bagaimana seorang kepala dinas misalnya tidak ada lagi SAG yang menjadi kepala dinas PU misalnya, gitu ya, tidak ada lagi gitu. Jadi itu ada, itu di Indonesia ada begitu. Tapi kok di Sulawesi Tengah tidak ada ya, ada di Indonesia, jadi Sulawesi Tengah tidak ada. Kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana kekuatan kita, bagaimana kita bisa mau smart kalau kita ditempatkannya yang kita nggak ngerti, kan gitu ya. Bagaimana saya menguasai kerja saya kalau saya nggak tahu yang mau dibikin ini apa. Kalau bukan keahlian saya di situ, meskipun nanti lama-lama tahun nanti kan membutuhkan waktu yang sangat lama, gitu kan, untuk waktu sangat lama. Tapi kalau sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diminta dipersyaratkan, nah itu berarti kurang moles sedikit nih, gitu ya. Jadi misalnya jabatan jabatan dosen misalnya, oke secara akademik Bapak Ibu sudah oke nih ya. Tapi kan ada kompetensi-kompetensi lain yang harus mengikuti bagaimana seorang dosen. Nah, itu nanti yang kurang ditambah dengan pelatihan-pelatihan. Begitu ya. Jadi kami misalnya, oke sebagai Widyaswara syarat pendidikannya adalah S2 misalnya ya, S2. Oke, S2-nya ada. Tapi kemudian ada persyaratan lain yang bagaimana misalnya besar sini. Maka apa yang harus saya miliki? Yaitu SIM ya, surat izin mengajar. Jadi saya harus ikut, saya harus punya sertifikat untuk bahwa oke, kau boleh mengampu. Boleh mengajar di Latsar, boleh mengajar di PIM 4, PIM 3 kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang namanya PKP dan PKA. Gitu. Jadi kita ada uji kompetensi lagi untuk mencapai itu gitu. Jadi kami ada yang kemudian pelatihan-pelatihan untuk bagaimana kita bisa mengampu. Jadi kami ada juga Widyaswara tidak langsung ya, meskipun Widyaswara utama tidak langsung. Kalau dari peralihan ya, banyak kan misalnya mantan kepala dinas kemudian menjadi Widyaswara gitu ya. Itu kalau belum melalui itu tadi ya, uji kompetensi tadi, tidak boleh ngajar di Latsar maupun di kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan. Jadi itu bagaimana kita kualifikasi kompetensi gitu ya. Kualifikasinya sudah oke, tapi kompetensinya masih perlu ditambah kan gitu ya. Jadi ada kompetensi, Bapak Ibu juga begitu. Jadi oke, sebagai dosen dan ada kompetensi lain nih yang harus dipenuhi untuk melengkapi jabatan tersebut. Jadi itu bagaimana kita dikelola untuk bagaimana menuju smart governance tadi itu. Bagaimana seorang yang smart. Jadi ASN adalah profesi. Kalau profesi maka ada kode etik. Maka kita ada kode etik kita. Kemudian kita ada rambu-rambunya tadi itu berakhlak gitu ya, dengan peraturan perundang-undangan. Kan ini smart governance juga sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi itu manajemen ASN, bagaimana kita di-manage. Kemudian bagaimana supaya kita bisa melayani dengan baik. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan layanan masyarakat. Kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi? Maka diatur dalam undang-undang itu juga bagaimana bahwa kita memiliki hak ya untuk mengembangkan kompetensi kita. Jadi ini sungguh suatu hal yang luar biasa gitu ya, bahwa bagaimana kita dikelola gitu ya, bagaimana kita dikelola. Bagaimana kemudian kita dilindungi. Tapi dituntut bagaimana kita berkinerja. Kira-kira begitu ya, karena nanti ke depan bagaimana kita digaji berdasarkan kinerja kita. Begitu bagaimana itu manajemen ASN dan kemudian smart ASN-nya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk menunjang pekerjaan kita sebagai masyarakat ya, pelaksana kebijakan publik dan kemudian sebagai perekat pemersatu bangsa.
Jadi bagaimana kita bisa itu ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya smart di sini ya, smart di sini bukan hanya terkait dengan bagaimana kita menggunakan teknologi, tapi bagaimana kita smart untuk menyiasati situasi ataupun sarana prasarana yang minim, tapi kita bisa menggapai tujuan yang ingin kita dapatkan gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, bagaimana Bapak Ibu akan melakukan ya pengabdian kepada masyarakat, misalnya mengedukasi masyarakat di daerah yang dalam sana ya, kalau di sini orang bilang suku Tolare gitu ya, bagaimana Bapak Ibu ingin mengedukasi di sana. Kemudian Bapak Ibu karena orang kan anak milenial gitu ya, anak milenial tentu saja misalnya bahan tayangnya gitu, wah canggih nih dibuat nih. Kalau saya tahunya cuma Freezy, Canva dan sebagainya, KineMaster atau apa gitu ya, saya nggak ngerti, saya tahunya cuma PowerPoint gitu misalnya. Jadi itu sudah dibikin canggih demikian. Ternyata sampai di sana tidak ada listrik, tidak ada internet gitu ya. Yang tadi fasilitas tadi itu harus menggunakan internet. Bagaimana kita bisa menyiasati itu bahwa tujuan kita mengedukasi itu sampai, tapi ternyata teknologinya kita tidak bisa kita gunakan di situ. Itu berarti kita punya plan B nih, jangan terus mati kaya gitu, tapi bagaimana ada plan B, bagaimana kita sebut dengan baik kan gitu ya. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak sih bahwa saya sementara mengajar harus menggunakan teknologi tapi mati lampu 1 hari ya, di Sulawesi Tengah kayaknya biasa gitu ya. Saya kemarin dari Morowali Utara, di sana itu tempat pelatihannya tidak ada signal. Tidak ada signal. Jadi kalau mau minta peserta mau mencari misalnya informasi melalui internet, nanti besok kapan-kapan lah gitu ya, ketika signal lewat di mana itu baru dapat. Jadi tidak bisa. Tapi itu pembelajaran ya, seperti Bapak Ibu semua ini Latsar juga. Tapi pembelajaran harus sampai. Jadi bagaimana caranya? Ya saya yang harus smart duluan gitu ya, bahwa saya cari bahannya di Palu, kemudian nanti saya putar di sana yang download saja, tidak usah pakai jaringan gitu ya. Dan itu wah itu ya memang agak berat-berat juga, tapi plan B-nya jalan terus. Jadi itu di sana sudah kita mau putar PowerPoint mati lampu. Waduh, itu kan memang ya biasa di sana, kayak katanya dibilang katanya kalau tidak mati lampu bukan Morowali Utara. Itu katanya gitu ya. Jadi itu teknologi di sini tadi. Maka kita dipersiapkan untuk itu. Jadi nanti kemampuan IT itu nanti sudah menjadi milik orang per orang sebagai seorang PNS. Nanti tidak ada lagi yang namanya sekarang yang jabatan apa itu, kira-kira kayaknya akan hilang ya, karena nanti masing-masing sudah bisa mengoperasional. Bagaimana itu smart governance juga di samping SDM, tapi yang paling penting memegang peran penting adalah SDM, juga sarana prasarana tadi yang saya sampaikan, bahwa bagaimana kita mau 4.0 gitu ya, listriknya saja mati enggan, hidup tak mau, jaringannya juga ogah-ogahan, kadang lewat kadang enggak, katanya 4G gitu ya, ini 1G saja enggak ada, iya aja enggak ada. Jadi, bagaimana caranya? Tapi saya senang sebenarnya kalau di Morowali Utara, enggak diganggu oleh peserta yang mau konsultasi gitu ya. Gantian pesertanya yang stres karena enggak bisa konsultasi, enggak bisa dihubungi. Wah, ini ibu ini nakal nih ya, enggak bisa dihubungi. Aman saya kalau kerja 1 minggu di Morowali Utara, 40 bimbingan itu mereka kalau kabut, saya santai makan enak di sana ya, gemuk saya pulang dari sana naik 5 kilo. Wah, itu memang luar biasa. Jadi itu ya sarana prasarana itu juga bagaimana harus bisa mendukung. Tapi di sini yang kita bahas adalah bagaimana kita gitu ya, bagaimana kita dengan kemampuan digital itu kita bisa melayani, kita tahu juga bagaimana itu data-data tersimpan ya, safety-nya. Pokoknya kita harus jago ya dalam, terutama kalian. Saya ini semua pensiun, sedikit sajalah yang saya tahu gitu ya. Karena itu tuntutan untuk Widya Suara juga harus mengetahui ya teknologi. Jadi
saya belajar juga Canva, belajar juga itu Google Classroom gitu ya. Jadi saya belajar juga itu Google Form gitu. Jadi apa namanya, kalian nggak bisa tipu-tipu amat sama saya gitu. Amat saja nggak suka tipu gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi bagaimana kita kemampuan kita ada gitu. Jadi wah Ibu kalau itu banyak ada senior-senior yang males banget nih Bu, dosen-dosen senior, dosen-dosen tua gitu. Mereka masih nyuruh mahasiswa nulis tangan gitu ya. Takutnya kopas gitu. Saya tahu juga kalau peserta ini peserta ini nakal-nakal betul, cuma kopas saja enggak ini. Tahu saya ya, jadi usaha sandingan atau yang karena sering gitu ya, aduh ini baku kopas ini, tidak tahu siapa yang asli gitu ya. Ternyata kopas semua. Zamannya gitu, tapi bagaimana kemudian kita apa namanya mengajarkan, membuat supaya yang bersangkutan itu jujur dalam membuat tugas, itu saja gitu. Teknologi tidak bisa ditinggalkan untuk saat ini. Jadi seperti perubahan tadi itu ya, kalau kita tidak ikut berubah, maka kita mati kan gitu. Jadi saya juga meskipun tua-tua ikut juga Pak, sedikit saja gitu. Meskipun saya kalau mau beli Shopee Pak, saya minta anak saya gitu. Saya bilang anak saya tolong belikan mama ini benang gitu ya. Saya enggak tahu nih caranya ini. Kalau mau beli benang misalnya saya benang rajut gitu ya. Saya sukanya misalnya saya mau beli di satu toko itu 5 warna merah misalnya, warna pink, warna kuning gitu. Saya ngertinya cuma ambil warna kuning 5. Habis itu ditambah lagi yang merah bagaimana caranya? Enggak ngerti saya. Jadi saya memang tidak mau belajar supaya anak saya suruh gitu kan pakai duitnya dia gitu. Jadi saya ngerjain anak saya gitu. Padahal anak saya senang sekali itu kalau mama enggak pesan apa lagi gitu. Saya kok enggak pernah maksudnya digangguin sama mamanya katanya. Jadi ya saya akhirnya tambah buruk juga gitu ya. Itu kira-kira itu yang kemudian bagaimana kita harus pintar bermedia. Tapi anak saya bilang enggak usah pakai apa ya namanya copy pay later, enggak usah pakai ini bikin tambah pengen belanja kan gitu ya. Kalaupun ada itu untuk hal-hal yang memang betul-betul urgen gitu, kepepet namanya, kepepet ya. Kalau kepepet itu masih bisa berubah. Kepepet itu memang sudah memang kolaps gitu ya. Jadi itu baru pakai. Tapi jangan biasanya pakai. Waduh nanti enggak karu-karuan hidup nanti kalau sudah pakai Shopee Pay Later ya. Jadi bagaimana kita bijak, semua dimudahkan, dengan sekarang ini kan saya lagi ngajar di mana selama masih ada jaringan, cara saya sudah biasa. Gitu kan. Wah, sekarang ada m-banking, enak nih gitu ya. Jadi anak saya enggak saya suruh itu sudah buka rekening yang sama dengan mamanya, supaya enggak kena enggak kena biaya gitu. Jadi wah, asik sekali mereka ya. Mak, daftarkan saya 1 kali nomornya ini Mak, nanti kalau Mama mau kirim sudah langsung. Waduh, canggih ini ya. Jadi untuk sekarang itu saya rasa penting gitu ya. Saya rasa penting punya m-banking. Kayaknya kalau saya pensiun stop gitu ya, stop. Kenapa? Saya lebih senang nanti jalan-jalan ke bank, ambil uang gitu ya, atau store gitu ya. Karena apa? Humanisnya harus muncul lagi gitu ya. Saya jalan berarti sehat gitu ya, melihat suasana, melihat udara, kemudian saya ketemu orang bertegur sapa gitu. Jadi saya rasanya di dalam teknologi ini yang kurang adalah bagaimana hubungan kita sebagai manusia gitu ya. Jadi saya inginnya gitu. Jadi teman saya biasa kalau ketemu gitu ya, wah ketemu hahaha, tapi habis itu masing-masing pegang HP. Simpan semua HP dalam dompet, kita ngobrol. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu masing-masing pegang HP-nya. Kita simpan dulu dompet, baru ngobrol. Nanti kalau sudah mau waktunya kita foto-foto, biasalah ya pamer nanti di grup, kita ketemuan di sini gitu. Belum ngalami lah, kalian belum tua ya. Kalau saya yang sudah tua ini kan kalau ketemu teman gitu ya, kita ketemu di sini, waduh, foto kirim di grup gitu, wah baru nanti di grup teriak-teriak lagi gitu. Kayak anak kecil itu ya. Kalau di grup SMA kayak anak SMA kita, di grup SMP kayak anak SMP kita. Untuk saya tidak punya grup SD gitu ya, wah masih ingat yang ingus belum masih, aduh ini ya. Jadi gitu kira-kira bagaimana teknologi itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kalau menurut saya sih ya, jadi anak-anak sekarang di mana ini anak-anak sudah berdiam, sudah tidak main game, mamanya di ini. Nah, untung anak saya selalu membuka wawasan saya gitu bahwa kalau diskusi anak saya itu tentang bagaimana perang Ukraina dan Rusia, yang berat-berat gitu ya anak saya. Jadi yang kenapa tidak tentang Rizky Bilar dan Rizky Kejora gitu yang gampang mamanya ngerumpi gitu.
mereka tidak mau, ih mama ini yang begitu urusannya orang itu mah. Jadi itu Rusia dan jadi kita bahaslah dari berbagai sisi, bagaimana minyak naik, bagaimana Arab, bagaimana wah canggih gitu. Jadi mamanya supaya mereka bilang apa? Supaya mama tidak pikun gitu ya. Jadi dipakai terus untuk berpikir, diajak terus untuk berpikir. Jadi kalau wawasan global, saya rasa saya tidak terlalu nasionalisme yang sempit gitu. Saya menganggap bahwa kita perlu networking ini. Jadi kita juga harus paham bagaimana negara-negara lain kan gitu ya. Kita kan namanya saling ketergantungan juga, bukan hanya orang ke orang tapi juga negara gitu ya. Kita membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan kita. Yang penting asal jangan terlalu jomplang gitu. Kalau orang Jawa bilang jangan terlalu jomplang gitu. Itu kira-kira. Kemudian profesional, insya Allah ketika kita dibentuk secara terus-menerus kita akan menjadi profesional. Ya, jadi terutama lagi ketika undang-undang ASN itu diberlakukan dengan benar. Bagaimana kita mendapatkan 20 jam pelajaran untuk selalu mengembangkan kompetensi tiap tahun dan bagaimana promosi itu sesuai dengan pelayanan publik yang baik. Kemudian kalau nasionalisme ya apa namanya bendera merah putih mungkin tidak berkibar di depan rumah saya, tapi bendera merah putih itu berkobar di dada saya. Ada merah putih di sana. Hanya merah putih berputih dan nasionalisme. Hospitality ya, bagaimana kita keramahan kita dalam pelayanan. Kemudian networking, kita perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu orang per orang, kalau instansi juga mungkin dengan instansi lain, dan mungkin juga dengan masyarakat gitu ya. Paling tidak kalau di Ridwan Kamil bilang untuk di pemerintahan itu minimal ada 5 pihak yang kita bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Helix ya, yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, bisa jadi itu komunitas, kemudian media, akademisi, dan swasta ya. Minimal ada 5 itu yang bisa bagaimana tujuan pemerintahan kita ini dapat tercapai gitu. Kemudian kemampuan IT dan bahasa asing ya sudah kita bahas tadi, bagaimana paling tidak kita memiliki literasi digital tadi ya. Ada 4 digital skill, digital safety, digital culture, dan digital etik. Bagaimana kita tadi saya bilang, saya sih tahu saya kalau mau beli Shopee gitu ya, saya cuma kirimkan link sama anak saya. Ini linknya, belikan yang ini. Nah, sudah nanti dikirim, Mak, sudah ini Mak, tunggu ya. Dia tahu juga sudah sampai di mana. Dia sedang jalan, Mak, sudah sampai. Kok dia tahu jalannya di mana? Saya tidak ngerti gitu. Ternyata ditelusuri gitu, sudah sampai di mana. Sudah Mak, sudah di rumah itu, bla bla bla. Yang ngantar namanya ini, kok tahu gitu. Saya tidak tahu, kok dia tahu gitu ya. Itu kira-kira ya. Kemudian bahasa asing. Saya bahasa asing yang tahu bahasa Jawa gitu. Padahal kalau saya mau fair gitu ya, bapak saya Batak, ibu saya Jawa, harusnya saya pintar bahasa Batak gitu dan bahasa Jawa. Saya tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Batak. Bataknya saya cuma tahu horas dengan dang hadong hepeng. Itu yang saya tahu itu bahasa Batak. Horas sama dang hadong hepeng. Kalau bahasa Jawa ya insya Allah saya tahu gitu ya. Logat saya kan ketahuan Jawa sekali gitu. Jadi itu. Kemudian entrepreneurship. Terutama Bapak Ibu nih, bagaimana membuat mahasiswa itu yang begitu bergejolak, banyak sekali ide-ide itu kemudian diarahkan ke menuju yang benar gitu. Itu tugasnya Bapak Ibu yang jadi dosen yang di sini. Gitu kira-kira ya gambaran saya tentang bagaimana smart governance, bagaimana pemerintah yang smart itu harus didukung oleh para ASN ya, SDM yang smart. Ya, kemudian ASN yang smart itu jangan hanya pintar tapi dia harus berakhlak gitu kan gitu ya. Jadi rangkaiannya adalah ke sana, bagaimana kita karena merasa dirinya sudah S9 sama dengan Samsung gitu ya, jadi terus kemudian dia mendongakkan dagu gitu, melihatnya ke atas terus, dia tidak tahu ada batu di depan ya gitu. Jadi kira-kira begitulah. Jadi bagaimana kita membutuhkan orang-orang yang cerdas tetapi dia harus berakhlak. Kira-kira itu bagaimana menuju smart governance itu adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita pintar tapi jangan membodohi orang lain. Kita pintar, kita harus memintarkan juga orang lain. Kita harus membelajarkan orang lain. Kita orang-orang pembelajar, kita membelajarkan juga orang lain. Jangan hanya kita yang cerdas tapi orang lain juga harus cerdas. Kenapa? Kalau kita cerdas sendiri itu enak. Karena apa? Diskusi tidak nyambung gitu ya kan? Iya,
wah diskusinya nggak asik nih, capek gitu kan gitu ya. Tapi kalau supaya asik, mari kita cerdaskan. Jadi kalau anak saya diajak ngobrol soal Rusia, berarti wah saya harus cari referensi di Rusia, Ukraina ini apa sih? Terpaksa bacaan saya juga harus yang berat-berat. Apalagi kan saya yang perempuan ya, dia apa namanya legal dia ya, jadi dia belum disumpah untuk pengacaranya, jadi legal saja sekarang. Itu kalau dia bercerita itu kayak kita diinterogasi gitu. Jadi kronologi dia cantik sekali kalau bicara kronologi gitu. Kalau masalah sampai kalau misalnya si kecil mungkin ewe gitu badan dia gitu, bengong gitu kan. Apa ini ngomong kronologi luar biasa. Jadi kalau anak-anak saya pintar, saya kadang-kadang anakku itu gitu ya. Mamanya dibodoh-bodohi gitu ya. Jadi itu tidak ya. Jadi dibelikan Sofi itu saya wah, terima kasih sekali kan. Gimana cara saya nggak mau bertanya. Nah, kenapa? Nanti kalau saya pintar saya beli sendiri. Wah, rugilah saya gitu kan ya. Kalau ini kan minta belikan mama ini gitu. Ini. Nah, nanti kalau tunggu kiriman kan gitu ya. Enggak mau belajar saya akhirnya untuk yang hal itu ya, untuk hal yang itu. Tapi kalau Canva, kemudian Freezy, kemudian KineMaster harus dipelajari ternyata ya. Kalau tidak, waduh, enggak bisa. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan bagaimana seorang ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Kita harus menyiapkan kompetensi kita, kemudian berakhlaknya tidak boleh ditinggalkan. Makanya berakhlak dulu kita baru bagaimana kita menuju smart governance. Kira-kira begitu ya. Kalau kita sudah berakhlak maka tidak akan ada lagi korupsi. Karena korupsi itu sangat merugikan negara, bukan hanya masyarakat ya, tapi negara yang merugikan. Makin banyak orang miskin nanti ketika banyak uang negara ini dikorupsi. Terutama sekarang ini ya, kita lagi dalam keadaan susah ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya, Pak Nutfa, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sesungguhnya ingin bertanya, apakah diperkenankan? Boleh Pak, tapi kan saya tidak tahu bisa menjawab atau tidak, kan saya boleh juga gitu ya, silakan Pak. Ya. Ini Bu, saya berangkat dari pengalaman apa yang saya lihat bahwa Smart ASN ini ataupun berakhlak ini secara faktual seringkali terbentur ketika berhadapan dengan pilihan praktis dari pimpinan ataupun kepala daerah. Ya, saya melihatnya bahwa kalau kepala daerah itu misalnya menempatkan posisi seseorang itu bukan berdasarkan kompetensi dia, tapi soal like and dislike-nya. Nah, gitu juga kadang di dunia kampus juga kadang seperti itu. Jadi kadang rupanya power seorang pemimpin itu pengaruhnya begitu besar, sehingga bagi saya dia merusak ini kadang. Pilihan praktis itu justru merusak Smart ASN ini. Kira-kira gimana kita menyikapi hal yang seperti itu, Bu? Karena bisa saja mungkin ya, kami di sini ataupun saya suatu saat akan ditunjuk pada yang bukan bidang kita. Kalau tidak diterima juga tolak dari pimpinan, Bu. Kalau diterima juga kadang bisa bertentangan dengan nurani gitu. Kira-kira gimana menyikapinya, Ibu? Terima kasih. Ya. Oke. Nah, ada yang mau berkomentar dulu terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Nutfa? Ada? Ya. Oke. Berarti kalau Bapak masih bisa goyang dengan itu, berarti akhlaknya dan wawasan kebangsaannya belum tuntas nih ya, harus diulang lagi nih kayaknya gitu ya. Jadi harusnya ketika latsar ini sudah dilewati, hal itu sudah selesai harusnya gitu ya. Jadi soal pilihan tadi ya, pilihan praktis pimpinan, kemudian kita diminta untuk apa gitu.
Kita kan punya nilai-nilai, kita punya integritas, kita punya profesionalisme gitu. Jadi itu harusnya adalah yang mana sih, misalnya itu kan orang pasti terbentuk loyalitas, ya Pak. Nanti biasanya berkaitannya dengan loyalitas. Loyalitas itu memang wajib, gitu ya. Kita wajib gitu ya, melaksanakan semua perintah pimpinan, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu baru titik. Kalau itu melanggar, yang jelas kita kan namanya PNS itu harusnya adalah netral, ya kan? Netral. Kita tidak boleh berpihak dalam hal apapun, gitu ya. Jadi nanti ketika terpilih baru kita melaksanakan apa kebijakannya mereka. Tapi kalau masih dalam pemilihan kita tidak boleh berpihak ke kubu manapun. Itu kalau soal bagaimana ya nanti pilkada dan sebagainya. Dan kita harus berintegritas apa? Tetap teguh memegang nilai itu gitu ya, bahwa saya selama sesuai dengan aturan perundang-undangan saya akan laksanakan. Tapi ketika tidak maka ya gitu. Jadi kemudian kemudian apa tadi Pak? Nanti kemudian menjadi apa gitu ya. Terus why gitu, mengapa gitu kan ya. Itu pilihan Pak, hidup itu pilihan. Apakah Anda mau hidup di penjara pilihannya atau selamat tapi misalnya tidak jadi apa-apa kan gitu. Ini pilihannya kan begitu nih kalau sekarang soal pilihan bagaimana ini. Jadi biasanya misalnya begini ya, kepala dinas ini. Jadi penempatan itu sekarang ini bukan soal like and dislike mungkin ya. Mungkin adalah soal bagaimana dia adalah soal dukungan mendukung, dan itu dukungan itu bukan hanya suara, mungkin dengan uang mungkin ya kan. Kalau sekarang yang ditangkap misalnya dari Bupati Klaten, kemudian Bupati mana lagi misalnya gitu ya. Kok di Sulawesi Tengah tidak ada. Jadi itu kan bagaimana mereka membayar nih untuk menjadi kepala dinas kan gitu. Jadi bukan soal like and dislike lagi nih Pak. Biar dia tidak suka kalau uangnya mau dia terima. Adalah soal uang. Bapak masih membungkusnya masih halus gitu ya, masih ini like and dislike. Ini soal bukan like and dislike ini ya. Padahal sudah dibungkus, mereka sih pura-puranya dengan adanya assessment gitu kan. Kalau eselon 2 kan ada assessment. Oke, melalui assessment. Assessment itu kan sebenarnya bagaimana kita mengetahui bagaimana ya kualifikasinya sudah oke semua nih. Kinerjanya diadu di situ kan, bagaimana kinerja, mau bagaimana dia 5 tahun ke depan. Itu kan assessmentnya. Itu ada pilihan 3 Pak, ya kan? Pilihannya 3. 1, 2, 3. Kalau di Indonesia Pak bisa jadi yang nomor 3 yang dilantik, bukan nomor 1. Itu kan bikin stres yang nomor 1, ya kan? Dia yang sungguh luar biasa secara asesmen dari berbagai pihak yang menilai dia bagus di tempat situ, gitu dia akan membawa perubahan di instansi itu misalnya. Tapi itu tadi, jadi ada yang misalnya ada 3 kandidat nih, saya kasih selamat yang nomor 1, akan nanti tergantung user. Itu ya kan, sekarang kan begitu Pak ya, tergantung user. Itu menyedihkan, gitu, itu menyedihkan. Itu sangat menyedihkan, dan itu sebenarnya bukan permintaan atau bukan harapan dari undang-undang ASN. Karena harus sesuai kualifikasi, kompetensi. Kalau sudah juara 1 berarti dia kompetensinya lebih bagus dong dari juara 3. Betul. Ya, ini tim loh yang nilai bukan hanya 1, tapi jadi yang kalau yang ranking 1 dilantik Jawa Barat itu pasti Pak. Ketika ada 3 pilihan maka yang dilantik pasti juara 1-nya. Tidak ada juara 3-nya. Tempat lain masih ada gitu ya, tapi kalau tidak gitu ya. Jadi bagaimana itu kemudian, bagaimana kalau kalian yang masih muda menyikapi hal itu, kalian harusnya kritis dong gitu, bahwa tidak bisa gitu, karena Bapak apalagi yang pendidikannya lebih ini dikaji gitu. Jadi bagaimana ini? Jangan malah ikut-ikutan gitu. Tapi harus keras dong, akademisi ini harus keras untuk mengkritisi hal-hal yang tidak benar nih gitu kan. Tapi jangan ketika kemudian kalian ditetapkan di situ sama saja dengan yang dikritisi kemarin, kan banyak gitu ya. Waduh, waktu akademisi kritikannya luar biasa gitu. Ketika masuk sama saja dengan yang dikritisi kemarin. Jangan dong gitu. Bagaimana kemudian yang dari akademisi itu melakukan perubahan untuk membawa kebaikan, atau memang tetap di luar sebagai akademisi. Jadi dia tetap terus mengkritisi terus supaya cambuk sedikit nih supaya lurus lagi, cambuk sedikit nih. Oke, itu kan kita jadi ada kritikan. Jadi kalau bagi saya itu memang menodai ya dari undang-undang nomor 5 tentang kepegawaian itu.
Jadi kalau mau fair sebenarnya, misalnya ada pemilihan kepala daerah gitu ya, ada misalnya kepala OB yang mendukung, wah itu nantinya akhirnya tetap mendukung yang jadi gitu ya, itu dia nanti yang tetap jabatannya. Kemudian yang ketahuan mendukung kubu yang lain, jadi tidak ada jabatan, hilang jabatannya. Harusnya fair dong ya, yang tidak mendukung dan yang mendukung non-job semua. Kenapa? Karena kau kan mendukung saya juga, berarti kau tidak netral, kan gitu harusnya. Tapi ini kan tidak ya, dia sudah didukung masa sudah dilantik kan gitu. Ya itu kemudian kadang-kadang berimbas ke kita yang jadi di bawahannya. Wah kamu juga harus milih ini nih, gitu kan? Karena bla 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 gitu. Tapi kita harus tahu bahwa loyalitas itu adalah bagaimana kita melaksanakan semua perintah pimpinan selama perintah itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu yang harus dipegang, Pak. Harus dipegang. Gitu ya, kalau saya gitu. Keras. Jadi orang bilang saya penjahat ya enggak apa-apa gitu. Jadi ini normatif gitu. Memang harus begitu gitu. Kita harus begitu. Kenapa sih? Terus kenapa kalau kita enggak pegang jabatan? Insya Allah ketika kita memang ikhlas, tulus, dan memang itu betul bahwa saya memegang nilai-nilai yang benar, insya Allah apapun yang kita jadi, Pak, berkah, ya cukup saja itu keluarga gitu. Saya gitu, jadi tidak penting itu mau naik Pajero, mau naik Pajeko, mau naik apa gitu. Saya rasa begitu. Jadi kita diberikan kesehatan, anak-anak menjadi anak-anak yang baik gitu ya, yang apa namanya berbakti sama orang tua itu rezeki, Pak. Ya, jadi dan rezeki itu tidak akan tertukar. Tidak usah menjual jiwa kita kepada iblis ya untuk mendapatkan hal-hal yang apa namanya yang aduh dimurkai Allah istilahnya. Kalau saya gitu, Pak. Jadi apa namanya? Terutama kita jaga nama itu jaga nama bukan hanya jaga nama baik pimpinan. Yang kita jaga pertama itu nama baik kita. Betul tak betul. Ketika kita menjaga nama baik kita, maka akan terjaga juga nama baik pimpinan, nama baik instansi, nama baik negara. Nama baik kita. Karena ketika kita misalnya ditangkap polisi gara-gara korupsi misalnya ya, KPK tangkap kita gara-gara korupsi. Bukan hanya nama kita kan yang muncul, anak, iya, istri, suami gitu kan kalau yang perempuan kan gitu ya. Orang tua, mertua, wah banyak sekali ternyata di belakang kita nih yang harus kita tutupi semua, terblow semua akhirnya ya kan. Maka kita harus berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik supaya bagaimana kita menjaga nama baik kita. Oh mau pesta narkoba misalnya, siapa pesta narkoba? Nanti kemudian disorot, sana istrinya, anaknya. Waduh, jadi itu harus jadi pemikiran sebelum kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Paling tidak itu jaga nama baik itu sendiri. Salah satu bentuk loyal bagaimana kita menjaga nama baik pimpinan. Iya kan? Jadi diperintahkan oleh pimpinan kalau itu melanggar peraturan perundang-undangan itu berarti tidak menjaga pimpinannya. Harusnya diingatkan, Pak, kalau menurut ini Pak tidak bisa itu begitu. Harusnya begini. Mungkin beliau lupa, ya kan? Gitu. Mungkin beliau lupa, jadi ingatkan. Jadi terutama yang dipegang-pegang keuangan nih ya, keuangan gitu ya. Jadi harus pegang teguh nih aturan-aturan. Oh enggak bisa Pak, ini harus berubah banyak nih setelah menjabat. KPK kurang naik turun. Nah, pede kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau diperintahkan oleh pimpinan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib melaksanakannya. Tapi kalau menyalahi peraturan perundang-undangan maka jangan ya. Siapa di sini yang pegang-pegang uang nih? Asmi ya. Apa lagi? Ya, yang banyak uangnya orang semua itu ya, uang tak jelas semua itu ya. Uang jelas maksudnya tapi uang bukan uang pribadi gitu kan. Oh, itu harus apa namanya berakhlak luar dalam itu. Bagaimana kita mengelola keuangan itu tanpa kita kemudian merasa teriming-imingi dengan adanya uang itu. Aduh, banyak sekali uang pas-pas saya punya anak sakit misalnya, ini kan banyak orang tua sakit gitu ya. Jadi itu akhirnya pakai dulu lah. Ternyata tidak bisa mengembalikan, repot gitu kira-kira Pak Nutfa ya terkait dengan kalau saya ya sebagai ini maka saya tidak sepakat nih. Sama seperti saya tidak sepakat kalau mahasiswa melakukan demo, gitu ya, demo bakar-bakar ban itu. Aduh, itu zaman nenek moyang saya, maksudnya zaman sama saya masih muda dulu, kok kamu masih hari gini yang katanya digital gitu ya, kamu masih
demo bakar-bakar ban, ini nggak intelek banget gitu kan. Saya jadi malu gitu. Itu zaman saya dulu gitu, masih tidak apa-apa. Sekarang zaman teknologi gitu ya, minta sumbangan, ya. Biasa saya masih di depan jalur 2 gitu ya. Di depan ini tiba-tiba lampu merah, set, ada spanduk. Sumbangan nih, gitu ya, ada banjir di mana, atau ada apa gitu. Mari kita, ada yang orasi juga menyampaikan, oh bantu sesama. Enggak intelek banget itu mahasiswa, dari mahasiswa mana nih? Iya kan? Jadi tugasnya Bapak Ibu nih, bagaimana kita tujuan mulia itu dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Kan gitu ya, tugasnya Bapak Ibu nih sebagai dosen, bagaimana ya caranya kita menyumbang sesama yang sedang kena musibah, tapi dengan cara-cara yang elegan. Itu kan kesannya mahasiswa ngemis gitu ya. Betul. Iya, buka spanduk, bikin orasi, baru yang lain mengedarkan dos. Hari gini masih bawa dos di tengah matahari Palu yang panasnya begini, ya kan? Nggak keren banget. Wah, itu nggak keren lah pokoknya. Saya bilang, aduh kasihan. Apakah kalau saya tidak nyumbang di situ, saya tidak punya simpati atau empati? Banyak nomor rekening yang beredar nih, gitu untuk nyumbang gitu kan? Iya. Sampai di rekening itu sudah oke. Kita tinggal nggak usah masuk m-banking ya. Oke, berarti nggak perlu orang lain lihat bahwa saya sudah nyumbang. Ini di jalan-jalan lampu merah gitu, aduh saya mengganggu lalu lintas satu, ya kan, jelas. Kemudian yang kedua, jelas-jelas dia bikin malu saya. Siswa yang menurut saya ini sekolah yang paling tinggi ya, gitu ya. Kok begitu gitu, sama dengan saya waktu SD saja bawa dos untuk minta sumbangan. Itu ya, jadi itu tugasnya Bapak Ibu nih, bagaimana caranya demo. Kenapa sih demonya tidak, oke saya akan mengawal, bagaimana ya mahasiswa mengawal nih pembagian BLT, tepat sasaran atau tidak, dievaluasi. Ketika tidak tepat, apa yang membuat tidak tepat, dianalisis. Waduh, ini keren banget gitu dianalisis nih. Kenapa tidak? Oh datanya, kenapa data tidak ini? Oke, kalau begitu kita susun data menerima BLT. Oh itu baru keren gitu kan mahasiswa gitu. Jadi kalau saya sekolah dulu lah kamu yang pinter gitu, baru nanti orang-orang yang protes itu. Sekolah dulu baik-baik gitu, baru nanti kau yang gantikan itu orang-orang yang kau anggap tidak benar. Kan gitu ya. Gitu, enggak usah teriak-teriak gitu. Waduh, siapa yang tuang demo nih? Pak Nova ya. Wah, sudah lewat sekarang ya. Sekarang sudah jadi dosen. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana smart ASN dari Bapak Ibu nanti ditularkan supaya mahasiswa smart itu 4.0 itu betul-betul bukan hanya kita, tapi mereka juga. Bagaimana Bapak Ibu mencerdaskan mereka, bagaimana kalau demo supaya wah demonya keren itu begitu misalnya. Bagaimana nih? Aduh kenaikan BBM. Kenapa sih sampai kenaikan BBM? Kenapa sampai pemerintah menaikkan BBM? Cari dong, gitu bukan ada. Cari dulu kenapa ini sampai ini, baru dijelaskan pada masyarakat. Bantu pemerintah bagaimana sebagai perekat pemersatu bangsa kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa pemerintah perlu menaikkan BBM karena bla 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 bla. Secara keren dong pemikiran, bukan hanya teriak-teriak. Ya, demo omnibus law, ternyata nggak ngerti omnibus law itu apa. Wah itu kan memalukan. Harus tahu dong referensinya apa sih ini yang didemokan itu apa. Jadi ketika ditanya ngerti nih paham. Demo wah ibu-ibu begini ya. Ibunya yang marah, sekolah saja kau, nggak usah demo-demo begini ya, kenaikan BBM. Wah, ibunya dibela, ternyata mak-maknya, ini orang mana? Orang Makassar. Mak-maknya, sudah kamu sekolah saja yang pintar sana. Nggak usah demo-demo bikin macet jalan. Ya. Jalan apa? Jalan Pelakukan atau apa ini? Kalau sudah ada demo macet nih, mahasiswa bakar ban. Banget gitu. Jadi, masih bakar. Itu zaman tahun 60-an gitu ya, belum ada teknologi sekarang. Kira-kira begitu Bapak Ibu, bagaimana kita smart ASN, bagaimana kita smart untuk diri sendiri, dan bagaimana kita membuat orang lain jadi smart juga. Kira-kira gitu ya. Jadi Bapak Ibu membuat orang-orang smart, jadi semacam di pengabdian masyarakat, Bapak Ibu bagaimana membuat masyarakat itu smart, sehingga mereka smart dalam memilih pimpinan yang akan datang, smart menyiasati situasi yang lagi sulit, smart, dan smart-smart yang lainnya. Tugasnya Bapak Ibu dalam pengabdian masyarakat, itu yang membuat Bapak Ibu semakin smart dan semakin keren
di mata kita semua. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak Muhammad Nutfah, pertanyaan jadi kemana-mana Pak ya. Saya jadi kebiasaan Pak kalau ditanya itu jadi nasihat, makanya anak-anak saya tidak pernah nanya sama saya gitu karena lama ya, panjang lebar, gitu. Panjang kali lebar, jadi luas gitu. Itu Pak Nutfah. Jadi bagi saya kita harus memiliki keteguhan memegang nilai-nilai itu, integritas ya, bagaimana nilai-nilai itu kita pegang. Jadi kita berani tampil beda Pak. Biasanya orang yang begitu itu dianggap idealis dan sering dibully. Terus why not gitu? Kenapa sih tidak boleh ada idealis gitu ya? Kita menginginkan sesuai aturan-aturan. Kenapa gitu? Ya gitu kira-kira. Tapi Indonesia ini kan ayat saja dilawan, apalagi cuma aturan undang-undang. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak, karena kita berangkat dari kita adalah orang-orang yang Pancasilais, kita orang-orang yang beragama yang ingat akan Tuhan di dalam kita hidup menjalankan kehidupan ini. Pertanggungjawaban saya termasuk di depan sini adalah saya pertanggungjawabkan bukan kepada pimpinan saja yang memberi tugas, tapi juga kepada sang pemberi hidup. Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, gitu ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang saya sampaikan tadi kalau saya begitu gitu. Jadi jangan katakan apa yang tidak kau lakukan. Kalau tidak salah As-Saff ayat 2, kalau tidak salah itu Pak. Nanti silahkan dicari, kalau saya salah besok diingatkan ya kalau ketemu Bu, bukan As-Saff ayat 2 itu yang mengatakan begitu ya. Jangan kau katakan apa yang tidak kau lakukan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu disiplin karena saya orangnya disiplin. Oke, baik Bapak Ibu, peran 2 menit lagi waktunya selesai. Kalau masih ada pertanyaan silahkan, jangan lama-lama, nanti saya jawabnya panjang lebar lagi gitu ya. Nanti lewat dari 2 menit. Ada? Kalau tidak ada tentu saja saya akhiri ya. Ada 3 tugas yang saya berikan, 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Oke, Ibu Retnosari, silakan. Iya Ibu, mau tanyakan tentang tugasnya sebelumnya. Ya, bagaimana? Apa yang ditanyakan? Tentang penjelasan tugasnya Ibu. Ya. Kalau Ibu sudah mau menjelaskan saya. Ya. Menunggu. Ya, oke, tugas ya. Kita lihat dulu di situ. Harusnya Ibu yang bertanya nih, apa yang mau ditanyakan? Agenda 3. Yang mana yang belum jelas? Gitu, pertanyaannya ya. Jadi yang saya minta pertama adalah Bapak Ibu membuat aku Smart ASN dan instansiku, gitu ya. Jadi itu Ibu monolog gitu ya. Silakan itu tidak menggunakan baju putih juga enggak apa-apa. Yang penting kan sopan tetap ya, Bapak Ibu masih dalam pelatihan gitu. Jadi misalnya apakah Bapak Ibu akan menampilkan Bapak Ibu yang lagi ngobrol, lagi monolog ataupun hanya suaranya enggak apa-apa gitu ya. Yang penting ini harus diposting di ini. Di Instagram ya, sudah di Instagram saja ini ya, enggak usah di YouTube, di Instagram ya, di Instagram. Oke, jadi nanti kita buka Instagram kalian. Kemudian ini untuk hari ini. Ini tugas untuk hari ini ya. Hari ini tugasnya ini. Kemudian ya, hari ini ada monolog. Kalau besok itu tugasnya 2. Individu menganalisis isu, kemudian sampai ke gagasan ya. Itu tugas kedua. Kalau ini di YouTube ini. Ya, kemudian tugas kelompok. Diskusi juga. Jadi nanti diskusinya itu divideokan. Tuh ya. Jadi apa Pak Ibu, Bapak Ibu yang kurang ini apa? Yang tugas ada jelas di hari kedua, berarti besok itu individu dan kelompok. Yang hari ini hanya individu yang 1, yang monolog. Saya terima paling lambat jam 11 malam hari ini. Jam 11 malam hari ini ya. Yang tugas nomor 1. Saya di sini menantang kemampuan digital Bapak Ibu. Ya. Ibu, ya. Bu, tadi tema yang nomor 1 tugas monolog itu mengenai apa tadi? Maaf Bu, soalnya tersendat jaringan.
aku, Smart ASN, dan instansiku. Sudah ada di LMS ya, kayak tidak salah ya? Sudah ada ya? Ada Bu, ada Bu. Ada ya. Kemudian individu kedua itu analisis isu ya, gagasan terkait dengan ini, bagaimana mewujudkan smart governance ini. Apa isu-isunya? Kemudian ya dianalisis gitu ya, biasa. Biasa karena sudah lewat dari agenda satu ya, analisis isu berarti sudah biasa ini. Kemudian dibuat dalam format digital yang semenarik mungkin ya, supaya saya nanti bisa tontek. Kemudian yang ketiga, tugas kelompok untuk ini adalah diskusi ya. Jadi kalau tidak salah saya bagi 3 kelompok ini. Ada yang golongan 3, 2 kelompok, golongan 1. Golongan 1 saya bagi berapa? Saya bagi tidak ya? Golongan 2. Yang saya bagi kelompok atau cuma 1 kelompok ini? Golongan 2 saja Bu, kayaknya. 1 kelompok ya. Ya. Jadi kayaknya kalau yang golongan 3 2 kelompok, yang golongan 1 kelompok. Ya, ini juga nanti diskusinya divideokan. Supaya kita lihat nih siapa yang bengong saja, atau kan biasa kalau diskusi banyak orang makan tulang gitu ya, yang lain cuma dia main HP gitu, yang lain waduh Pak X, Bapak Soto namanya makan tulang Pak gitu ya, kira-kira gitu ya, tidak enak Pak makan tulang Pak, bikin ini ya, bikin 3 orang makan tulang, kira-kira itu Ibu Retno ya yang saya minta. Jadi saya menantang kemampuan digital Bapak Ibu karena saya orang kolonial gitu, jadi pengen lihat memang canggih-canggihnya anak-anak sekarang gitu. Jadi silakan mau pakai apa saja silakan gitu ya. Kirimnya ke ini kalau jangan Word ya, PDF. Kalau mau kirim linknya ya, kalau mau dikirim adalah linknya silahkan dalam bentuk PDF. Maaf Ibu. Jangan Word. Ya, ini saya mau memperjelas untuk tugas kelompok. Di sini tugasnya mengangkat isu dapat bersifat nasional atau terkait konteks tugas pokok dan fungsi dari instansi peserta. Jadi maksudnya ini Ibu, satu isu saja yang kita angkat lalu kita bahas bersama, masing-masing mengangkat isu. Ya, jadi kalau 4 orang berarti isunya 1 saja. Dari 4 itu oke, yang mana nih yang menarik kita mau bahas. Misalnya ya, misalnya dari TUSI nih, dari TUSI apa sih yang perlu kita diskusikan? Oke, 1 saja diangkat untuk diskusi kelompok ya. 1 saja itu yang dibahas, kemudian dari berbagai aspek. Baik, terima kasih. Oke. Oke, masih ada? Sudah 4 menit lewatnya ya. Untung saya tidak ada lagi jadwal. Bapak Ibu masih ada jadwal kan hari ini? Coaching agenda ya. Ibu boleh bertanya? Oh, belum ya, belum nanti hari Kamis. Ya, silakan. Itu untuk tugas 3-nya kan dalam video durasinya maksimal 20 menit. Ya. Nah, itu di-upload-nya dalam bentuk YouTube atau bagaimana, Ibu? YouTube. Linknya saja yang dikirimkan di-upload ke... dikirimkan ke saya linknya boleh. Ya, pakai PDF yang ngirimnya link supaya langsung gampang buka. Kalau Word kan susah buka. Kalau ngirim linknya di Word kan susah. Iya. Kalau untuk tugas individu kedua yang membuat video kreatif itu, Ibu, misalnya saya buat video kreatif, videonya boleh saya posting ke YouTube, terus linknya saya kirimkan ke Ibu? Bisa semua. Saya bisa semua ya. Ya, oke. Masih ada lagi? Oh, belum ya, nanti hari Kamis baru ada coaching agenda ya. Ya, hari ini belum. Hari ini boleh agak lebih sedikit. Kalau hari Kamis nanti tidak boleh lebih, gitu ya, karena jam 10 sudah ada yang mau masuk baru. Oke, baik. Sudah baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan atas kesediaan Bapak Ibu mendengarkan orang tua bercerita ini. Dan saya mohon maaf ya atas mungkin kekurangdalaman materi yang saya sampaikan, kemudian mungkin gaya penyampaian saya tidak berkenan. Saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat
melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Siapa ini host? Host? Halo? Siapa host ya? Oke, baik, Salif duluan ya. Saya ada janji mau bimbingan dengan peserta kepemimpinan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Terima kasih, Bu. hari Kamis, insya Allah ya. Oke. Tanya. Nanya apa Bu Tati? Nanya apa Bu Tati? Oh iya, saya boleh bertanya, Bapak Ibu. Bentuk tugas kelompoknya kan kalau saya tidak salah lihat. Ini mana hostnya? Halo? Ya, silakan Bu. Lanjut Bu. Kedengaran, lanjut. Kedengaran Pak, Bu. Jadi kan Kedengaran, kalau Bu. untuk kayaknya kelompok golongan 3-nya ada satu kelompok Pak Nutfa ketuanya. Diskusinya diskusinya bertemu langsung atau lewat Zoom seperti ini? Bagusnya kalau anak Untar semua ketemu langsung sih. Bagusnya ya. Berarti maksimal besok ya? Besok aja. Iya. Besok boleh. Nanti di fakultas mana saya jadi tamu saja ya. Saya jadi tamu ya. Di mana? Kita Bu Afifah ketemu di mana, Bu? Boleh deh ke sini kalian. Main ke ini. 3 jam. Main ke teknik, Bu Tati. Pak Eksa di mana ya? Maaf nih, saya izin live duluan ya. Oke. Ini Pak boleh Eksa di-stop. di mana? Boleh di-stop record dong. Siapa yang record?